video ini akan melanjutkan pembahasan bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana konsep hak dan kewajiban asasi itu seperti apa. Untuk yang kedua, ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelumnya, mari kita lihat dulu kompetensi dasar. Ada 4 KD, silakan bisa dibaca sendiri. Untuk indikator pencapaian kompetensi, setelah melihat video ini dan melaksanakan pembelajaran dengan guru, diharapkan kalian bisa melaksanakan indikator seperti: untuk pengetahuan, kalian bisa menelaah karakteristik hak asasi manusia dalam nilai Pancasila, termasuk kewajiban asasi, kemudian menelaah hak dan kewajiban asasi sesuai nilai dasar Pancasila, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Mari kita mulai pembelajaran. Dimulai dari pendahuluan. Karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contoh di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. Jadi, ada nilai dari Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menetapkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban,
dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Kemudian yang selanjutnya sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Kemudian yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Itulah tadi hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila sesuai dengan nilai dasar. Pancasila, ingat ya, nilai dasar Pancasila artinya hakikat kelima sila Pancasila, di mana setiap sila ini punya nilai dasar masing-masing. Nilai dasar sila ke-1 adalah berkaitan dengan kehidupan beragama atau nilai ketuhanan. Sila ke-2 berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Sila ke-3 berkaitan dengan nilai persatuan atau nasionalisme. Kemudian sila ke-4 berkaitan dengan nilai kerakyatan, bisa juga nilai demokrasi atau musyawarah. Sedangkan nilai dari sila kelima berkaitan dengan nilai keadilan sosial. Itulah nilai dasar Pancasila. Itu ada kaitannya dengan hak dan kewajiban asasi di Indonesia. Yang pertama, dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Apa maksudnya? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Jadi kata kuncinya adalah nilai instrumental itu yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan, di mana ketentuan perundang-undangan itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Untuk lebih jelasnya kita buka selanjutnya. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dalam aturan. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan J, TAP MPR nomor 17/MPR/98 tentang hak asasi manusia. Di dalamnya TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu diantaranya Undang-Undang RI nomor 5 tahun 98, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99,
ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 99, ketentuan dalam peraturan pemerintah, dan Kepres. Itulah tadi peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Ternyata hak asasi manusia di Indonesia yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat banyak. Kemudian nomor 3, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, di mana nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun sikap positif tersebut diantaranya yang pertama, sila pertama, yaitu dengan yang pertama, hormat menghormati dan kerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Sila yang kedua dengan contoh yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian sikap positif terhadap sila yang ketiga. Contohnya yang pertama, menempatkan persamaan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kemudian, sikap positif terhadap sila yang keempat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan contoh sikap positif dari sila yang kelima, yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi
Itulah tadi nilai praksis atau realisasi nilai-nilai instrumental, suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah intinya dari nilai praksis. Jadi di sini sudah paham ya bedanya antara nilai dasar Pancasila, instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar tadi setiap sila pasti punya nilai dasar masing-masing dan itu menjadi pedoman pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi yang kedua nilai instrumental berarti kata kuncinya adalah peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Sedangkan nilai praktis adalah nilai-nilai yang merupakan realisasi pengamalan kehidupan sehari-hari dari nilai Pancasila. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada diskusi, silakan sampaikan dalam diskusi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.